Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya Yudi Official. Pada kesempatan kali ini bahas tentang masalah uang mie, karena saya ini gagal bayar di uang mie ya. Dan kemarin juga ada yang bertanya kepada saya di salah satu komentar, Bang, saya ini gagal bayar di KTA Kilat. Ada ancaman-ancaman tentang cara penagihan dia ini melalui WhatsApp, bahwa dia itu akan mendatangin ke RT RW setempat. Oke, sebelum Anda menyaksikan, alangkah baiknya support channel saya dengan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu dapat motivasi dari channel Yudi Official. Simak videonya. Oke, sebelumnya saya ucapin terima kasih banyak yang udah support channel saya ya. Bagi yang belum support channel saya, silahkan subscribe dulu sebelum Anda menyaksikan penjelasan dari saya tentang masalah utang piutang, pinjol maupun masalah lainnya. Jadi di sini saya akan menjawab salah satu pertanyaan ya, yaitu dari dua pinjaman online, yaitu yang sudah terdaftar di OJK, yaitu Otoritas Jasa Keuangan ya. Karena ini ada dua orang ya yang bertanya kepada saya tentang, dia itu request kepada saya, Bang, tolong bahas tentang masalah uang mie, karena dia ini ada cara penagihan melalui WhatsApp dan dia ini mengancam bahwa dia itu akan mendatangin RT RW. Dan begitupun juga di sini ada requestan ya dari salah satu komentar, Bang, saya ini selalu ditelepon oleh KTA Kilat. Sebenarnya saya udah lama gagal bayar di KTA Kilat ya. Sempat dia itu menghilang ya selama 3 bulan ya, dan dia itu sekarang sudah 7 bulan tapi selalu ada tagihan. Dan debt collector itu yang diteleponnya itu adalah robot ya, yang menelpon kepada dia itu ya. Dan si robot itu selalu berbicara ya, bahwa dia itu berkata bahwa debt collector itu akan berkunjung ke rumah Anda. Ini benar atau tidak? Oke, di sini saya akan bahas tentang masalah uang mie dulu ya. Sebenarnya uang mie ini salah satu pinjaman online legal yang sudah terdaftar di OJK ya. Nah, jadi Anda ini harus bisa membandingkan terdaftar dan berizin ya, karena yang terdaftar itu ya, dia itu masih dalam tahap pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi apabila kalau misalkan kita itu ditagih debt collector ya, yang sudah terdaftar di OJK, kalau misalkan ada kata-kata ataupun cara penagihan yang kurang enak ataupun dia berbicara kasar, Anda ini wajib melaporkannya kepada melalui email, yaitu ke AFPI ya, tentang cara penagihannya. Dan Anda ini bisa mengasih bukti screenshot penagihan melalui WhatsApp ataupun melalui telepon ya. Makanya di setiap Anda ini menerima telepon dari pinjaman online, wajib Anda ini untuk merekam, supaya itu buat Anda jadikan ya sebagai tameng di saat kita itu tidak menerima ya. Di saat hati kita itu tidak menerima tentang perkataan seperti itu, wajib Anda ini melaporkannya, supaya pihak AFPI ini menindak tegas tentang cara penagihan pinjol tersebut. Nah, jadi sebenarnya kalau misalkan gagal bayar di uang mie ini ya, karena saya untuk sekarang ini belum mendapatkan informasi tentang masalah debt collector lapangan uang mie ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan Anda ini gagal bayar di uang mie ya, sebenarnya saya rasa itu aman-aman saja ya. Anda ini nggak usah mesti berpikiran kemana-mana ya. Kalau memang cara penagihannya dia itu mengancam bahwa dia itu akan mendatangin RT RW Anda ya, sebenarnya hanyalah gertakan dia saja ya. Karena tugas debt collector itu masing-masing sudah ditugaskan seperti itu ya. Mereka itu berkata seperti itu supaya dia itu tidak mau ribet, dan Anda ini berpikiran ya, bagaimana caranya Anda ini mendapatkan penggalangan dana ataupun Anda ini cepat melunasin hutang di uang mie tersebut ya. Jadi setiap tugas masing-masing debt collector itu seperti itu, supaya Anda ini cepat melakukan pembayaran. Nggak usah mesti berpikiran kemana-mana ya tentang masalah uang mie ini ya. Jadi Anda ini nggak usah mesti panik, Anda ini akan didatangin debt collector ya. Uang mie ini belum ada debt collector lapangannya, tapi dia itu adalah penagihannya melalui WhatsApp ataupun telepon ya, dan paling juga SMS. Kalau memang ada cara-cara penagihan yang kurang enak ya, yang kurang enak ataupun mendesak pada kita ataupun intimidasi dan ancaman-ancaman lainnya,
Anda wajib melaporkan ya kepada AFPI supaya cepat diselesaikan atau ditindak tegas oleh pihak AFPI, karena dia ini masih terdaftar belum berizin. Yang sudah berizin itu adalah sudah lolos ya, karena cara penagihannya enak gitu sepertinya, itu yang sudah lolos. Tapi kalau misalkan ada yang seperti itu, yang menyimpang seperti itu kebanyakan pihak debt collector yang tidak bertanggung jawab ya, karena dia ini karena sebagai debt collector itu ditugaskan untuk menagih kita itu karena dia ini mengejar poin ya, mengejar poin saja. Kalau misalkan debiturnya itu bayar, maka dia itu akan mendapatkan poin, yaitu gaji insentifnya ya. Jadi sebenarnya debt collector itu digaji setiap bulannya. Kalau misalkan dia menagih debiturnya bayar, maka dia akan mendapatkan persenan setiap bulannya. Nah, kalau misalkan dia berhasil menagih 5 orang, maka insentif dia itu dari setiap debitur ya, satu orang debitur itu dia itu mendapatkan berapa persen, maka akan dikalikan ke 5 orang tersebut gitu. Dan gajinya akan disatukan ke gaji setiap bulannya. Jadi kalau misalkan ada ancaman dia itu akan melaporkan kepada RT RW, itu sebenarnya hoax ya, hoax itu supaya Anda ini takut ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan Anda ini didesak maupun pinjol legal, ilegal pun sama saja. Kalau misalkan tingkahnya seperti itu, Anda nggak usah mesti panik ya. Anda cukup kalau misalkan Anda ini takut, lebih baik Anda nggak usah baca chatnya. Kalau misalkan Anda ini takut ya, karena kalau biasanya kalau orang yang gagal bayar itu, kalau setiap kita membaca pesan tersebut dan itu ada menyangkut RT RW, dan dia itu akan mendatangin dan dia akan berbicara kepada perusahaan Anda bekerja gitu kan, dan dia itu akan mendatangin orang tua kita. Nah, karena sebenarnya itu prosedur dia, cara penagihnya supaya Anda ini cepat-cepat melunasi utang gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda takut untuk membacanya, saya rasa Anda ini jangan membaca kalau misalkan Anda takut ya, karena itu cuma diberitakan saja, itu semua nonsen ya. Jadi Anda nggak usah mesti pikiran kemana-mana. Lalu di sini yang KTA Kilat juga sama sebenarnya ya, KTA Kilat juga sama, karena di sini juga saya gagal bayar terus terang di KTA Kilat ya. Tapi itu pun sudah 1 tahun kurang lebih ya, 1 tahun, dan saya ini mendapatkan telepon kemarin ya, mendapatkan telepon. Sebenarnya itu udah lama ya, udah lama banget ya, gagal bayar di KTA Kilat. Kalau misalkan ada yang gak suka ya, kemungkinan ada yang mampir ya, debt collectornya, silakan dislike aja, nggak jadi masalah video ini ya, nggak jadi masalah kalau memang itu urusan Anda gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda penasaran dengan saya, silakan datang aja ke rumah itu. Kemarin saya juga mendapatkan telepon ya, memang sih itu sudah terbukti ya bahwa dia itu robot yang nelponnya ya, dan dia itu berkata dia itu akan mendatangin ya pihak lapangan, katanya ya, pihak lapangan akan berkunjung ke rumah Anda. Kemungkinan itu sama atau tidak ya, tolong komentar di bawah ya kalau misalkan seperti itu ya. Karena saya kemarin mendapatkan telepon dari KTA Kilat bahwa saya ini harus cepat melunasin hutang Anda, bahwa hutang saya itu sudah telat sekian gitu kan. Dan kalau misalkan Anda tidak melunasi sekarang, maka Anda ini akan dikunjungin oleh debt collector lapangan. Sebenarnya itu hoax saja ya, hoax saja. Sebenarnya saya udah mendapatkan telepon ya beberapa kali seperti itu, tapi tidak ada debt collector lapangan ke rumah. Tapi walaupun saya didatangin debt collector, saya hadapin ya. Jadi nggak usah masih takut Anda ini didatangin debt collector ya, ataupun Anda ini ditelepon seperti itu, nggak usah mesti Anda panik ya. Jadi nggak usah Anda pikirkan ya bahwa omongan semua itu hoax ya. Kalau memang dia ini mempunyai debt collector lapangannya, semenjak bulan kemarin ya, bahkan saya ini udah 1 tahun gagal bayar, tapi nggak ada, saya tungguin nggak ada yang datang. Jadi sebenarnya yang ada debt collector lapangannya itu kemarin saya udah jelaskan ya, yaitu Home Credit Indonesia, Aku Laku, Kredivo, Kredit Pintar ya. Kredit Pintar hanya daerah Jabotabek dan Jabodetabek ya. Nah, kalau untuk yang 3 ini ya, kalau untuk yang 3 semacam kayak Aku Laku ini udah menyebar kemana-mana ya, udah menyebar kemana-mana, termasuk Home Credit Indonesia sudah kemana-mana. Karena Anda perhatikan deh, setiap mall-mall yang misalkan yang kerja di handphone ataupun di elektronik, kalau misalkan ada yang pakai baju merah, berarti itu Home Credit. Kalau memang itu benar Home Credit, kemungkinan ya kantornya udah pasti ada di kota Anda
dan kemungkinan kalau misalkan Anda gagal bayar kemungkinan didatangin. Terus kredivo, kalau untuk luar pulau lainnya ya semacam kayak kalau Pulau Jawa masih ada ya, tapi kalau untuk Sulawesi ataupun Ambon, Maluku itu kemungkinan kecil untuk didatangin. Nah kalau untuk depositor kredit pintar itu adalah Jabotabek dan Jabodetabek. Kemungkinan di Pulau Jawa ya semacam kayak Jawa Tengah itu kemungkinan ada ya, tapi nggak banyak karena depositor kredit pintar itu belum banyak ya, dia itu belum menyebar luas ke pulau-pulau lainnya. Nah sebenarnya kalau misalkan ada ancaman ya biasanya yang sering ya melontarkan yang kurang enak itu adalah Home Credit Indonesia. Tapi dari sekian banyak informasi yang saya tangkap di sini tentang masalah depositor aku laku di Bogor itu belum pernah ada depositor yang main tangan. Sebenarnya kemarin juga ada yang menjelaskan utang 25 juta itu sebenarnya relax saja ya, nggak ada yang seperti itu ya. Kemungkinan makanya di setiap kita punya utang itu kalau misalnya kita didatangin, Anda nggak usah mesti marah ya, cukup Anda ini menyapa dengan santai ya, nggak usah mesti Anda ini emosi di saat Anda ini ditagih dan didatangin oleh depositor. Bawaannya biasa aja, perlakukan mereka itu seperti tamu. Nah kemungkinan karena di sini COVID-19 ya sudah meningkat, kemungkinan depositor itu dicegah untuk mendatangi rumah Anda. Jadi kemungkinan ada waktu-waktu tertentu nanti gitu misalnya. Nah jadi di sini pembahasan tentang masalah uang Mi jadi dan KTA Kilat ya, uang Mi dan KTA Kilat. Jadi kalau misalkan Anda ini diancam datangin ke RT RW ataupun ditelepon Anda ini akan dikunjungin ke rumah Anda ya, itu semuanya hoax. Jadi gak usah mesti berpikiran kemana-mana. Oke, saya rasa cukup sampai di sini. Alangkah baiknya support channel saya terus dengan subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar Anda selalu dapat motivasi dari channel Yudi Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.